Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jajang Herlan. Pada video sebelumnya kita belajar selection tool. Maka video kali ini kita akan belajar tentang membuat objek lurus dan lengkung menggunakan menu Outline tool. Sebelah sini. Klik, maka akan muncul beberapa menu. Nah, lalu pilih run. Ya, gitu. Ini akan membuat garis lurus dan sudut dan juga lengkung. Tekniknya seperti begini, teman-teman. Nama kita geser dulu. Arahkan mouse ini, klik kiri. Lalu ini bebas, terserah mau ke sini. Oke, kita ulang. Klik jika ingin lurus dan gak mau lengkung. Lurus, tekan kontrol pada keyboard. Lalu klik. Lalu tekan enter. Maka hasilnya akan lurus. Oke. Jika ingin membuat garis sudut seperti ini, sama. Jika arahkan ke slide, lalu pilih run, cukup mouse klik kiri, lalu bebas arahkan. Misalkan membuat objek seperti ini, klik kiri, dan ini kiri juga, kiri terus, lalu enter. Maka menghasilkan garis sudut zigzag ya. Nah, jika ingin membuat garis lengkung, cukup arahkan ke slide, klik keluar dulu, slide, lalu klik run, klik kiri. Lalu jika tadi klik kiri terus, sekarang klik kanan, klik kanan, 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 kiri, lalu tekan enter. Nah, jadi begitu. Jadi intinya yaitu jika klik kiri itu membuat objek sudut, dan klik kanan menghasilkan garis lengkung. Jadi begitu intinya. Ya. Membuat garis lurus yaitu tekan kontrol, klik kiri, lalu tekan kontrol, lalu klik kiri, lalu enter. Oke. Kita ulang. Pertama, arahkan pada tanda panah hitam, lalu pilih run, klik kiri, tekan kontrol pada keyboard, ini membuat garis lurus, lalu klik kiri lagi, lepaskan mouse, lalu tekan enter pada keyboard, maka hasilnya lurus. Jika ingin membuat zigzag seperti ini masih terpilih, klik di area kosong, lalu pilih select, pilih run, lalu klik kiri terus, lalu tekan enter. Nah, jadi begitu. Jika ingin membuat garis lengkung, nah ini klik keluar dulu, select, lalu pilih run, klik kiri, kanan, 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 kiri, tekan enter pada keyboard, maka dia akan lengkung ya. Jadi intinya di dalam pembelajaran kali ini yaitu tekan shift, tekan mouse pada sebelah kiri untuk membuat sudut, dan tekan
mouse sebelah kanan untuk menghasilkan garis lengkung. Jadi begitu ya. Nah, untuk memperhalus seperti ini objek, misalkan ini kurang, ini besar sekali, ini besar, ini kecil, cukup pilih objek yang ingin diubah, lalu tekan, arahkan mouse, maksud saya arahkan mouse ke menu toolbox ini, reshape ya, begini ya, save atau tekan H pada ini H. Nah, maka muncul ini, maka ada titik-titik ini untuk memperhalus. Misalkan ini, tekan mouse sebelah kiri lalu geser, terserah enaknya di mana, di sini terserah. Nah, di sini ada plus dan tanda kotak ini. Tanda kotak ini adalah ini untuk start jarum bordir, dan ini tanda plus ini untuk end ya, atau start end ya, berakhir. Jadi mulainya nanti jarum dari sini, kotak hijau sini dah, dan berakhir di tanda plus ini. Jika dipindah ke sini, berakhirnya di sini ya. Jadi begitu. Oke. Jadi untuk memperhalus ini cukup tekan reshape atau H pada keyboard. Nah, ini untuk memulai jarumnya, kita pindah di sini. Nah, diperhalus lagi. Oke. Begitu. Untuk zoom yaitu bisa di sini, arahkan sini 50, 100. Atau bisa tekan pada keyboard, yaitu tekan shift lalu tekan Z. Nah, itu memperkecil. Jika ingin memperbesar, tekan Z. Jika tadi memperkecil, tekan shift. Yang memperbesar, tekan Z aja ya, cukup Z aja. Ini shift Z lalu Z. Oke. Begitu. Nah, untuk tampilan, untuk maju ke teknik properti, yaitu pertama-tama kita harus melihat tampilan terlebih dahulu, yaitu arahkan tanda panah putih ini ke bagian atas ini, lalu klik. Nah, maka berubah. Ini tampilan bordir, dan ini tampilan titik-titik ini, yaitu jarum masuk ke dalam kain ya. Ini tanda titik ini. Nah, untuk memilih jarak antara pengaturan antara misalkan titik ini ke titik ini, cukup pilih menu selection. Nah, ini udah terpilih warnanya, lalu arahkan ke bagian objek, klik kanan, objek property. Nah, di sini 2,50 kita ubah menjadi 4. Coba perhatikan jaraknya, lalu tekan 4 lalu enter. Nah, dia akan berubah 4 mili. Jadi setiap titik ini ke titik ini 4 mili ya. Ini tidak berfungsi karena ini untuk lurus. Nah, untuk ini pengaturan ini kita ubah di sini. Nah, ini kita ubah ke 4 contoh. Nah, dengan hijau. Nah, ini 4 ya, ini ya 4, dan ini 0,80 yaitu ini yang kecil ini. Jadi otomatis dia memperhalus sendiri, memperkecil sendiri. Jika ingin kita tambah misalkan 2, nah
Jadi ini step 4. Kalau ini untuk memperhalus, nah, ini juga bisa tekan sini bebas ini. Atau bisa di sini juga langsung ganti 4. Itu cukup jelas ya. Untuk mengatur titik ini, jarak antar tusukan jarum ini tengah-tengah ini benang, loncatan benang ya. Jadi ini jarum akan turun ke dalam kain dan loncat lalu turun lagi. Untuk mengatur jarak ini yaitu di klik ini objek yang dipilih, lalu ini ada tulisan run, lalu pilih ini nilainya, kita ubah menjadi 4 misalkan. Jadi begitu. Jika untuk memperhalus bagian sini cukup di sini atau dihilangin. Jika dihilangin ini nilainya akan sama 4 mili ya, sama semua. Jika dicentangin maka dia akan memperhalus sendiri setiap pojok sini atau lengkungan ya maksud saya. Pilih objek. Jika ingin tampilan bordir lalu pilih ini. Oke. Tampilan bordir. Nah ini tampilan stick, point, bordir. Oke, cukup jelas. Sangat sederhana sekali ya teman-teman. Jadi cukup klik kiri untuk membuat garis lurus ini, klik kiri, lalu klik kiri lagi sambil tekan kontrol pada keyboard untuk menghasilkan garis lurus, lalu enter pada keyboard. Dan untuk membuat setiap garis sudut yaitu klik kiri ya, menggunakan running. Jika membuat garis lengkung yaitu klik kanan pada mouse. Untuk masuk ke properti, kita arahkan tanda mouse putih ini ke menu sini, lalu ini poinnya kita aktifkan. Nah, kita zoom, shift Z kecil atau Z ya, lalu selection di objek yang ingin diatur ininya, jaraknya. Klik sini sebelah ini, lalu klik objek properti sini, run ya, sama ya. Kita ubah nilainya, ini bisa dicentangin atau tidak bisa.